Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Fitria. Saya akan menjelaskan sejarah terbentuknya Pancasila dan perkembangan pelaksanaan Pancasila dari era awal kemerdekaan sampai era sekarang. Terbentuknya Pancasila pada tanggal 1 Juni yang merupakan dasar negara Indonesia. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945. Sejarah terbentuknya Pancasila diambil dari rapat Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan mengadakan sidang pertama dari 2 Mei hingga 1 Juni 1945. Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya pada tanggal 29 Mei 1945. Dengan tema dasar negara. 1. Penerapan Pancasila di awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, banyak sekali masalah yang berkaitan dengan penerapan Pancasila. Berikut adalah masalah penerapan Pancasila di awal kemerdekaan. 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. 2. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DI atau TTI. 3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. 4. Pemerintahan Revolusioner RI atau PRRI. 5. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. 6. Perubahan RIS menjadi NKRI. 2. Penerapan Pancasila di masa Orde Lama atau 1959 sampai 1966. Pemimpin negara di masa Orde Lama adalah Presiden Soekarno. Berikut adalah berbagai penyimpangan pada penerapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di masa Orde Lama. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS No. XX atau 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tak terbatas. Presiden mengeluarkan penetapan presiden nomor 3 atau 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas DPR sampai GR, utusan daerah dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. 3. Penerapan Pancasila di masa Orde Baru. Karena banyaknya masalah di masa Orde Lama, akhirnya Soekarno turun dari jabatannya sebagai presiden. Kemudian keluar pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban ketetapan MPRS No. 9 MPRS 1966. Saat Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era ini dikenal menjadi Presiden Republik Indonesia dengan nama Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap melalui rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita dan program pembangunan yang tertuang di dalam garis besar haluan negara atau GBHN. Ada beberapa hal yang dibatasi di masa Orde Baru. 1. Jumlah politik hanya 3, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. 2. Golongan karya atau Golkar. 3. Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat dibatasi. Penculikan dan penangkapan aktivis politik dan beberapa pelanggaran HAM di berbagai daerah. 4. Penerapan Pancasila di masa reformasi 1988 sampai sekarang. Masa reformasi dimulai sejak diangkatnya B.J. Habibie sebagai presiden baru di Indonesia. Melalui Presiden Habibie, sedikit demi sedikit perbaikan di Indonesia mulai dilakukan, mulai dari bidang ekonomi, politik, dan hukum. Presiden Habibie membuat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1988 tentang kemerdekaan dan menyatakan pendapat di muka umum. Dari sinilah penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup yang terus dilakukan hingga saat ini. B. Makna yang dapat diambil dan mempelajari Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila adalah 5 dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu.
Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Dasar negara merupakan alas fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan yang berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya unsur-unsur yakni pemerintah. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala hukum. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu, sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan Republik Indonesia bersumber pada Pancasila. Terima kasih.